Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Semoga husan ila musannif hadzal kitab Sayyidi Syekh Jarunji wa Sayyidi Syekh Ibrahim bin Ismail Sayyidi Syekh wa li masyayikhina masyayikhina wa murabbi ruhina wa man istama'a aina makanu syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Baik, pertemuan minggu kemarin sudah kita membahas tentang muqaddimah pengarang kitab Ta'limul Muta'allim Syekh Jarunji. Setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat beserta salam, beliau menyampaikan ungkapan hatinya terkait tentang latar belakang beliau mengarang kitab ini, yakni banyak pada waktu itu, pada zaman beliau banyak orang yang mencari ilmu, pelajar, sama bersungguh-sungguh mencari ilmu, tapi dia tidak menghasilkan ilmu yang dia inginkan atau cita-citakan, atau menghasilkan ilmu tapi belum bisa bermanfaat, belum bisa diambil manfaatnya, bahkan belum bisa untuk menyebarluaskan ilmu tersebut. Padahal hakikatnya ilmu itu adalah amal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah wa kullu man ahta'a ad-dariqa dhalla wala yanalu al-maqsuda qalla au jalla. Wa kullu manan utawi saben-saben wong ahtoa kang luput sapa man ad-dariqa ing dalan dolla mongko sasar sapa man wala yanalu lan ora merkoleh sapa man al-maqsuda ing perkara kang den sejo qalla kidik apa maksud au jalla utawa agung apa maksud. Di perkataan musannif mengatakan setiap orang yang salah dalam jalan mencari ilmu, wa kullu man ahta'at thariq, setiap orang yang salah dalam jalan mencari ilmu atau proses mencari ilmunya, dolla maka dia akan tersesat. Bagikan orang yang berjalan di waktu malam hari tanpa adanya cahaya penerangan, dia akan meraba-raba, sulit untuk mencapai tujuan yang dia kehendaki. Wala yanalu al-maqsuda, dan dia tidak akan memperoleh apa yang dia cita-citakan. Baik qalla au jalla, baik yang dia cita-citakan itu perkara yang kecil atau bahkan perkara yang besar. Ya. Jadi intinya kitab Ta'lim ini, latar belakang pengarang kitab ini mengarangkan kitab ini karena banyak pada waktu melihat kaum pelajar sama bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu tapi tidak menghasilkan apa yang dia cita-citakan. Maka pengarang kitab ini memberanikan diri ya untuk mengarang kitab, karena hakikatnya ilmu itu adalah amal. Amal itu buah dari ilmu yang dipelajari, yang dikaji. Sebagaimana dalam kajian ilmu tasawuf ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, yang ketiga, ihsan ini merupakan buah dari iman dan Islam. Ketika kita mengatakan Islam itu ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji secara syariat. Yang kedua ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, ketika Islam, iman yang unsurnya ada 5 Islam, iman ada 6 itu sudah dijalankan oleh orang Islam secara sempurna baik, maka yang terakhir akan menimbulkan ihsan atau buahnya adalah ihsan, ya, kepribadian berbuat baik kepada semuanya makhluk, kepada Allah, kepada makhluk yang lainnya. Ya, pengertian ihsan sendiri kalau kita cermati, anta'budallah ka'annaka tarah. Jadi kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, berbakti kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Atau kalau enggak, fa illam tara fa innahu yaraka.
Kalau kita tidak bisa meyakini, menggambarkan Allah itu kita melihat Allah, maka yakinlah kalau Allah melihat apa yang kita kerjakan. Jadi tidak mungkin ketika orang sudah Islam, sudah iman, nggak mungkin akan meninggalkan namanya kewajiban. Contoh sholat, yakin kalau sholat itu adalah fardu, kewajiban dari Allah, tidak mungkin akan dia tinggalkan. Karena seolah-olah dia akan dipantau terus oleh Allah. Seolah-olah kita umat Islam melihat Allah, atau kalau nggak bisa melihat, dilihat oleh Allah apa yang kita kerjakan. Meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, Allah tentunya tahu. Sama juga dengan ilmu, kita belajar sekian tahun dapat ilmu banyak. Ketika ilmu itu sudah kita masukkan dalam otak, dalam kolbu hati, kalau tidak ada tindak lanjut, yakni tentang amal, maka niscaya ilmu itu akan sia-sia, tidak ada buahnya, tidak akan menghasilkan buah. Sekali lagi, ilmu adalah buahnya amal, dan amal itu harus kita kerjakan. Ketika seorang anak mencari ilmu dan mendapatkan ilmu, maka yang paling bagus langkah berikutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Walaupun sekecil apapun ilmu yang dia pelajari harus diamalkan. Itu lebih baik daripada orang yang berilmu banyak tapi tidak ada tindak lanjut untuk mengamalkan ilmunya. Aratu ngarepake sapa ingsun wa ahbabtu lan demen sapa ingsun an ubayyina ing yen to jelasake sapa ingsun lahum maring tulabul ilmi, jelasake dori ko ta'allumi ing dalane belajar. Alama netepi ing ngatasé perkara roa itu kang weruh sapa ingsun fil kutubi ing dalam pira-pira kitab. Wasami tulun midhange sapa ingsun min asati saking pira-pira guru ingsun. Ulul ilmi kang duweni ilmu wal hikami lan kang duweni pira hikmah. Ya, jadi pengarang kitab Musannaf atau pengarang kitab ini Syekh Zarnuji setelah menjelaskan latar belakangnya, maka aratu, beliau berkeinginan dan sangat senang sekali an ubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada generasi berikutnya, tentunya sebagaimana umat Islam kita juga menjelaskan tentang thariqat ta'allum, bagaimana langkah-langkahnya, cara-caranya belajar yang benar. Ya, ini pengarang kitab mengatakan untuk menjelaskan, beliau senang sekali menjelaskan bagaimana caranya, metodenya, caranya belajar agar mendapatkan ilmu. Alama ra'aitu fil kutub. Nah, dasarnya adalah kitab-kitab yang beliau, pengarang kitab ini Syekh Zarnuji, beliau lihat dari kitab-kitab yang sangat banyak sekali tentunya ya. Wasami itu min asatiri, dan juga beliau mendengarkan langsung dari guru-guru beliau tentang thariqat ta'allum atau caranya, metodenya orang yang masih belajar. Yang mana guru-guru beliau termasuk ul ilmi wal hikam, orang yang berilmu dan tentunya orang yang mempunyai ilmu hikmah, orang alim al-alamah. Dengan harapannya apa? Harapannya rojaan hale kang ngarep-ngarep addu'a ing ndongaake limaring ingsun minarogi bina, termasuk wong kang demen kabeh fihi ing dalem ilmu. Jadi Kiai Musannaf atau pengarang kitab ini harapannya dengan mengarang kitab ini minta doa agar beliau Syekh Zarnuji digolongkan termasuk golongan orang-orang yang suka atau cinta kepada ilmu, minar raghibina fihi, orang yang cinta terhadap ilmu. Maka rata-rata anak-anak sekali hadirin ya, rata-rata orang ulama terdahulu itu sudah ditanamkan dalam jiwanya bahwa hidupnya dia khidmatkan untuk ilmu, untuk melayani ilmu. Man khodama khudima, barang siapa yang melayani maka dia akan dilayani. Barang siapa yang melayani ilmu, insya Allah akan dilayani oleh ilmu tersebut. Tentunya Allah dalam hal ini. Al-mukhlisina kang podo ikhlas kabeh bil fauzi kelawan merkoleh kabejan wal khulasi lan slamet fi yaumiddin ing dalem dina kiamat. Nah, harapannya juga Syekh Kiai Musannaf tersebut termasuk golongannya orang-orang yang cinta kepada ilmu, orang-orang yang ikhlas, golongannya orang-orang yang ikhlas, yang selamat bil fauzi, yang selamat atau memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wal kholasi fi yaumiddin, dan harapannya pengarang kitab ini juga
termasuk orang yang selamat di dunia lebih-lebih di akhirat. Ba'dama yang dalam sawise perkara istakhartu kang istikharah utawa milih bagus sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Fihi ing dalem nerangake carane belajar bayanu thariqut ta'allum. Jadi Kiai Musannaf pengarang kitab ini Syekh Yarnuji ini ya, sebelum beliau mengarang beliau istikharah dulu, minta untuk dipilihkan kepada Allah bahwa apa yang dia lakukan ini benar-benar baik atau tidak. Maka tentunya setelah mendapat istikharah dan hasilnya baik, Syekh Yarnuji atau pengarang kitab ini melanjutkan mengarang kitabnya. Wasamaituhu dan ngarani sapa ingsun ing kitab Ta'limal Muta'allimi ing aran kitab Ta'limal Muta'allimi. Dhariqat ta'allumi ing dalane belajar. Jadi Syekh Kiai Musannaf Syekh Yarnuji menamakan kitab ini, kitab yang beliau karang ini dengan nama kitab Ta'limal Muta'allim Dhariqat ta'allum. Jadi Ta'limal Muta'allim itu artinya mengajarkan kepada pelajar dhariqat ta'allumi tentang jalannya, caranya, prosesnya belajar yang benar. Wa ja'altu fusulan wa ja'altu hulan dadekake sapa ingsun ing kitab fusulan ing pira-pira fasal atau bab atau fan ya. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi. Rupane siji fasal kang tetep ing dalem nerangake hakikate ilmu wal fiqhi lan fikih. Fasal yang pertama, jadi setelah Kiai Musannaf menamakan kitab namanya kitab Ta'limal Muta'allim, terus beliau pengarang kitab ini Syekh Yarnuji menjadikan kitab ini, kitab Ta'lim ini menjadi beberapa bab. Ini ada 13 bab ya, 13 bab. Bab yang pertama menjelaskan tentang hakikatnya ilmu dan fikih. Wa fadli dan juga keutamaan ilmu dan fikih. Kita tahu ilmu itu adalah sesuatu yang menjadikan orang itu mengerti. Ya, orang yang tadinya nggak ngerti akhlak, ketika sudah belajar akhlak menjadi ilmu akhlak. Dan buahnya, samrohnya dia menjadi berkelakuan baik kepada orang yang lebih tua, hormat, taklim dan sebagainya. Itu merupakan ilmu yang ditindaklanjuti dengan amal. Dan ini menerangkan tentang hakikatnya ilmu. Bab yang pertama. Itu yang kedua, faslun fin niyah fi halit ta'allum. Faslun utawi faslun lan fasal fin niyati kang tetep ing dalem nerangake niat fi halit ta'allum ing dalem tingkah golek ilmu. Fasal yang kedua, bab kedua menjelaskan tentang niat pelajar, seorang pelajar ketika dia mencari ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu itu tidak asal mencari ilmu saja. Sebagaimana kalian pergi ke toko asal beli aja enggak, tapi sudah ada niat sebelum dia melangkahkan kaki, sudah ada niat. Niatnya bagaimana yang betul, ini nanti ada tuntunan dalam kitab ini. Ini menjelaskan tentang niat ketika mencari ilmu. Oke. Qala al-musannif rahimahullah, faslun fi ikhtiyari ilmi wal ustadi wasyariki wallahu a'lam. Demikian kajian untuk minggu ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.